pacaran itu bukan penginjilan. Penginjilan bukan dilakukan dengan pacaran. Menjalin hubungan dengan pribadi yang mungkin tidak satu iman, ya, itu menambah kesulitannya tuh berkali-kali lipat gitu ya. Korban dari sebuah hubungan yang toksik itu adalah menjadi pribadi terakhir yang menyadari dirinya sedang menjadi korban di dalam satu hubungan yang toksik. Biasanya orang sekelilingnya tuh udah sadar dulu bahwa dia nih menjadi satu korban dari hubungan yang toksik itu. Hai Church, kita kembali lagi nih di acara Puri Talk yang sudah lama nggak diadain. Perkenalkan, nama saya Gaby. Hari ini saya mau ngobrol nih dengan narasumber-narasumber kita, Ko Timothy dan Ko Hans, yang akan menjelaskan tentang seminar dating class yang akan kita adakan pada tanggal 11 November 2023, hari Sabtu di GBI HOB. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin dulu nih tentang dating ya, tentang pacaran. Ini kan topik yang sudah sangat banyak dibicarakan ya, sudah banyak kita bisa lihatlah di YouTube, oh bagaimana sih pacaran yang benar begitu. Tapi pacaran secara Kristen ini yang kita udah agak jarang dengar ya. Dan rasanya kita memang butuh gitu untuk tahu. Jadi boleh kenalin diri dulu, Ko Timothy. Di sini sebagai apa di GBI Puri ini? Oke, halo teman-teman semua. Aku Timothy. Aku sudah menikah kurang lebih selama 10 tahun. Dan aku punya satu putra, usianya 7 tahun. Nah, untuk seminar nanti, aku sebagai salah satu pembicara yang akan membahas mengenai toxic relationship. Jadi, bagaimana sih hubungan-hubungan yang toxic itu? Kurang lebih seperti itu, Gap. Oke, baik. Salam kenal ya, Ko Timothy. Boleh Ko Hans perkenalkan diri dulu. Ko Hans kira-kira di sini sebagai apa? Oke. Pelayanannya. Baik, namaku Hans. Aku sudah menikah selama 3 tahun. Aku punya satu putri, umurnya 2 tahun. Dan di seminar Dating Talk ini, aku menjadi salah satu pembicara yang akan berbicara tentang dasar-dasar berpacaran yang sehat, ya, bagaimana membangun komunikasi dan skill-skill yang perlu dipelajari supaya kita bisa menjalin hubungan pacaran dengan sehat dan baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, salam kenal ya Ko Hans. Nah, jadi hari ini kita mau mulai dengan background dulu, dengan latar belakang. Kira-kira kenapa sih Ko Timothy dan Ko Hans mau ngadain acara seminar dating kelas ini? Apakah ada kebutuhan? Apakah ada apa sih begitu? Ya, mungkin dari Hans. Kalau dari aku merasa bahwa hari-hari ini anak-anak muda itu tidak diperlengkapi dengan skill atau pengetahuan yang baik tentang bagaimana sih menjalin hubungan dengan sehat. Terlebih kita melihat budaya dan kultur yang ada hari-hari ini, pacaran itu dianggap menjadi suatu hal yang sepele, ya. Semua pacaran karena ngikutin tren, gitu ya, atau ngerasa bosen jomblo sendirian gitu terlalu lama, gitu ya. Atau pacaran itu dianggap menjadi suatu hal yang ya udah main-main aja, gitu ya. Padahal sebetulnya pacaran ini impact-nya penting, ya. Banyak riset, banyak studi itu semakin banyak mempelajari tentang pacaran, hubungan berpacaran dan impact-nya di masa depan. Dan ada beberapa hal yang menarik gitu ya, yang kita bisa temukan gitu ya dari studi-studi tentang dating ini, bahwa bagaimana kita menjalin hubungan berpacaran hari ini memiliki impact yang besar di masa depan pada saat kita menikah atau future relationship, ya. Nah, ada satu studi juga menarik ya, mempelajari tentang hubungan dating di mana di studi ini juga ada conclusion-nya. Di situ dibilang bahwa orang-orang yang mengalami multiple breakups atau putus berkali-kali gitu ya dalam pacaran, gonta-ganti pacar, itu akan punya kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami
relationship dissolution juga, atau relationship atau kegagalan dalam hubungan di usia yang ke-30. Ya, jadi ternyata hubungan pacaran kita hari ini itu mempengaruhi hubungan kita di masa depan atau mungkin pernikahan kita di masa depan. Makanya hari ini kita mau coba bangkitkan kesadaran ya dari teman-teman kita semua ya yang di gereja ini juga, bagi teman-teman yang mungkin baru mulai hubungan pacaran atau mungkin lagi mencari pasangan, bisa diperlengkapi dengan pengetahuan dan skill yang baik tentang hubungan pacaran yang baik seperti apa. Nah, sedikit menyambung apa yang telah Han sampaikan, bagi gereja ini bukanlah satu program, tetapi bagaimana gereja adalah memiliki satu tanggung jawab. Karena seringkali ketika masuk dalam pernikahan, menjadi sulit untuk membenahi sesuatu yang sudah rumit dari awal. Nah, seringkali kita ingin memperbaiki apa yang sudah terlanjur berlangsung lama, sesuatu yang salah. Nah, gereja memiliki peran di sini sebelum masuk ke dalam pernikahan yang ibarat kata sudah tidak bisa mundur. Di dalam pernikahan ini gereja punya tanggung jawab untuk merespon dan bahkan membimbing setiap pasangan agar mereka benar-benar jelas ketika masuk pernikahan nanti mereka akan membawa sesuatu nilai-nilai yang benar ke dalam pernikahan itu. Baik, wah luar biasa. Ternyata pacaran tuh banyak orang yang anggap tuh seperti ya kasual aja, ya main-main. Apalagi kita sekarang anak-anak muda kita juga banyak terpengaruhi oleh budaya barat. Yang mereka itu suka memandang, oh saya kalau sudah 14 tahun, 15 tahun, masa sih belum pacaran gitu loh. Jadi seperti gengsi, seperti pressure dari orang-orang sekitar, dari teman-teman. Tapi padahal ternyata pacaran tuh sesuatu yang sangat impactful ya. Baik secara secara spiritual dan bahkan secara mental kita begitu. Bisa mempengaruhi future kita, bahkan bisa mempengaruhi masa depan kita nanti usia 30 sampai seperti apa begitu dengan bagaimana kita membangun relationship kita ya waktu berpacaran. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat penting ya untuk dibahas. Nah, jadi sekarang saya penasaran nih. Jadi kalau misalnya saya memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang, mungkin saya jatuh cinta dengan seseorang, kira-kira poin penting apa sih yang perlu saya perhatikan sebelum saya mengambil keputusan itu atau waktu saya berpacaran dengan orang tersebut? Boleh ada yang Kohan satu? Mungkin yang paling penting ya adalah motivasi kita dulu nih. Kenapa kita mau mulai berpacaran ya? Itu penting karena motivasi itu yang akan menentukan bagaimana kita menjalaninya ya, betul ya. Nah, seringkali banyak yang aku temukan motivasi-motivasi yang salah dalam berpacaran. Salah satunya adalah mencari pembuktian diri, ya. Ingin membuktikan diri bahwa aku ini udah naik kelas loh, udah nggak jomblo lagi gitu ya. Yang dulu jomblo, sekarang udah nggak jomblo. Artinya aku lebih dihargai orang-orang di sekitarku ya. Nah itu tadi Gaby udah sebut salah satunya gengsi ya. Yang kedua motivasi dalam berpacaran adalah pelarian ya. Itu yang salah tuh ya kita lihat ya. Mungkin sebelumnya pernah mengalami banyak kekecewaan gitu ya, ada di toxic relationship. Nah, terus berhasil keluar dari toxic relationship, dia cari pelarian tempat lain gitu ya. Ya dengan mencari hubungan baru ya. Itu motivasi yang salah. Ya, atau mungkin dia merasa bahwa salah satu pelarian yang paling sering aku temukan juga ketika konseling, di rumah dia merasa tidak diterima ya. Mungkin hubungan sama orang tua kurang baik. Sehingga dia mencari pengakuan di luar, yaitu dari pasangannya ini nih, atau orang yang dia naksir gitu ya, dia mencari pengakuan dari sana. Nah itu mindset-mindset seperti itu haruslah dihindari ya ketika berpacaran, karena motivasi itu menentukan bagaimana kita menjalani hubungan pacaran, dan ketika motivasi itu salah ya, yang kita cari atau tujuan berpacaran kita jadi salah gitu ya. Padahal kita tahu pacaran ini nanti mungkin kalau Timo bisa bahas lebih jauh, ini adalah fase perkenalan, fase persiapan ya. Mempersiapkan diri untuk apa? Suatu hari nanti kita berharap hubungan berpacaran ini menjadi hubungan pernikahan yang diberkati dan berbuah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memulai sesuatu yang salah dan berharap hasilnya itu benar, kan nggak mungkin ya, tadi Timo udah bilang. Nah jadinya mindset ini yang penting dulu nih, atau motivasi dalam pacaran, mungkin itu. Ya. Makanya ini juga yang menarik ya,
buat teman-teman semua nanti di dalam seminar ini akan dibahas nih. Nilai-nilai Alkitab apa sih untuk berpacaran? Kalau mungkin kita baca di dalam Alkitab, kita nggak akan pernah menemukan kata pacaran tuh. Seringkali kayak Yusuf sama Maria gitu, dia hanya sekedar bertunangan. Kalau kita ingat juga Ruth, menantu Naomi ya, sama Boas, itu juga nggak ada istilah pacaran. Nah, di dalam seminar kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai apa sih nilai-nilai di dalam pacaran itu, sehingga ketika yang tadi sudah dijelaskan juga, kita on the track ketika melakukan satu hubungan dengan pasangan kita di dalam pacaran. Kita nggak keluar sekedar ikut-ikutan tren tadi, atau naikin status sosial kita. Tetapi kita benar-benar memahami tujuan dari pacaran itu adalah untuk memasuki satu pernikahan yang kudus. Sehingga di dalam pernikahan nanti kita menjalaninya akan lebih enjoy. Dalam pernikahan nanti kita akan menjalaninya lebih fokus kepada tujuan Tuhan ketimbang kita menuntut, bahkan kita menjadi kecewa karena harapan-harapan kita di dalam pacaran itu nggak terpenuhi dalam satu pernikahan ini. Makanya nilai-nilai Alkitab inilah yang harus teman-teman semua nanti dapat di acara seminar ini. Kayak gitu kurang lebih. Oh, berarti pacaran ini pacaran ala Kristen yang berbeda dengan non-Kristen ya? Apa sih perbedaan utamanya dengan pacaran Kristen dengan non-Kristen? Ya, kalau dari aku yang bisa aku jelaskan pertama, tentu bukan tentang aturan-aturannya, perbedaannya antara Kristen dengan non-Kristen, tetapi berbicara tentang balik lagi kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupannya. Di dalam pacaran itu ada nilai-nilai firman Tuhan yang ditanamkan. Ketika kita sebagai pribadi orang percaya melakukan satu hubungan yang dinamakan pacaran, maka nilai-nilai firman inilah yang akan kita terapkan. Itu yang akan membedakan pasangan Kristen dengan pasangan yang bukan Kristen. Apakah nilai-nilai firman Tuhan itu? Salah satunya ada nilai kekudusan, ada nilai di mana amanat agung dijalankan. Bahkan yang ketiga adalah di mana ketika masuk pernikahan tadi, bahwa kita menjadi satu tubuh dengan pasangan kita. Kita bawa satu visi misi yang dari Tuhan, menjadi satu dengan pasangan kita. Mungkin itu nilai-nilai yang nggak didapat dari pasangan-pasangan di luar kekristenan. Aku setuju sih sama yang Ko Timo tadi sampaikan ya. Yang membedakan pacaran berdasarkan firman Tuhan dan yang di luar firman Tuhan, yang membedakan adalah tujuannya ya. Nah, kita tahu bahwa orang-orang dunia ya pada umumnya yang di luar firman Tuhan, mereka berpikir tujuan berpacaran, oh saya mau bahagia, gitu ya. Sesimpel, oh ya saya mau bahagia, saya berharap saya bertemu pasangan saya ini bisa bikin saya lebih bahagia. Padahal bahagia itu hal yang sangat subjektif ya, kalau kita tahu ya. Bahagia itu butuh perimeter, ya. Sedangkan kalau kita bicara bahagia, itu idealisme orang itu masing-masing ya. Definisi bahagia untuk Hans, untuk Gaby, untuk Ko Timo, bisa bahagianya berbeda gitu. Tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita itu dituntut satu hal ya. Kita hidup harus berbuah ya. Hidup kita harus berbuah. Nah, jadi bagaimana dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam berpacaran dan menikah suatu hari nanti, bagaimana kita bisa berbuah? Nah, itu salah satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi pacaran harus berbuah. Berbuah apa? Ya berbuah nilai-nilai yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, ya, berbuah kekudusan, ya, berbuah apa? Kita tahu ada buah roh ya, banyak hal di sana untuk kita bisa berbuah. Nah, itu yang menjadi tujuan kita ya, karena kita tahu ketika bagaimana kita ini hidup ya dan berbuah, dan buahnya ini bisa dinikmati oleh tidak hanya pasangan kita tapi oleh pasangan-pasangan lain dan orang di luar sana, jadi berkat. Nah, itu aku rasa itu adalah kerinduan Tuhan sih buat kita anak-anaknya. Gitu sih. Sederhananya pacaran dalam Tuhan nggak sekedar agenda nonton gitu ya, Ya agenda betul. makan-makan keluar hangout, ya kurang lebih seperti itu sih. Ya. Jadi pacaran tuh benar-benar deeper ya kalau dalam kekristenannya. Purpose itu, kalau purpose-nya udah beda pasti prosesnya juga pasti berbeda ya. Pasti kekudusannya berbeda, semuanya berbeda. Jadi yang walaupun kelihatannya di luar mirip-mirip dengan non-Kristen, tidak ya. Kita Kristen itu berarti dari purpose-nya saja sudah sangat berbeda dengan non-Kristen. Oke, jadi andaikan nih aku nih jatuh cinta dengan orang yang bukan Kristen. Jadi menurut Ko Timo atau Ko Hans, aku harus gimana? Apa aku boleh coba-coba deh jalanin deh pacaran dulu sama orang Kristen? Siapa tahu orang non-Kristen ya, siapa tahu pasangan saya nanti non-Kristen ini dimenangkan Tuhan.
Gimana kalau menurut Ko Timo dan Ko Hans? Karena banyak kejadiannya orang yang sudah menikah, bahkan yang menikah dengan non-Kristen, ternyata pasangannya mau untuk pindah ke Kristenan. Akhirnya saya dapat 2 gitu ya. Jadi saya dapat pasangan, saya dapat kebahagiaan ya. Dan saya bisa memenuhi purpose saya, dan saya juga dapat jiwa yang dimenangkan. Jadi gimana menurut Ko Timo dan Ko Hans? Ya, kalau pertama dari aku adalah kita seringkali salah kaprah nih. Kita nggak bisa bedain antara penginjilan dengan pacaran. Pacaran itu bukan penginjilan gitu. Walaupun kita nggak menutup kemungkinan ya. Kalau kita pernah dengar kisah Nabi Hosea, dia disuruh menikah dengan wanita sundal. Tetapi beda konteks. Seringkali kita menjadikan pacaran adalah sarana sebagai penginjilan. Di dalam kekristenan nggak pernah penginjilan itu dengan pacaran. Nah, tentu puji Tuhan kita nggak menutup kemungkinan karya Tuhan ya dalam kehidupan ini. Banyak kali juga tadi Gaby udah bilang banyak jiwa dimenangkan. Tetapi yang teman-teman perlu tahu adalah ketika punya nilai-nilai dan tujuan yang berbeda, maka teman-teman akan punya banyak harga yang harus dibayar. Ada perjuangan. Mungkin ada tangisan, ada pengorbanan. Nah, ini yang seringkali seringkali firman bilang kita jangan pernah merasa kuat gitu. Kita bisa bilang kita memenangkan jiwa, jangan-jangan nanti jiwa kita yang tersandra di dalamnya gitu. Karena kita punya nilai-nilai yang sudah jelas-jelas berbeda gitu. Jadi kita harus, dari aku sih, prinsipnya adalah pacaran itu bukan penginjilan. Penginjilan bukan dilakukan dengan pacaran. Jadi ya sebisa mungkin carilah pasangan yang seiman, karena Tuhan sudah bilang di dalam firman-Nya bahwa pasangan kita itu harus pasangan yang sepadan. Kurang lebih seperti itu kalau dari aku. Kalau dari aku sih sebetulnya penting untuk kita sadari bahwa membangun hubungan pacaran ya atau menikah ya itu sudah tidak mudah ya. bukan satu hal yang mudah gitu ya. Nah, dengan menambah faktor lain di dalam hubungan tersebut, yaitu menjalin hubungan dengan pribadi yang mungkin tidak satu iman ya, itu menambah kesulitannya itu berkali-kali lipat gitu ya. Karena kalau kita bicara iman kita sebagai Kristen ya, itu adalah prinsip kehidupan ya, prinsip hidup kita ya. Kita pegang nilai-nilai Kristen itu dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa bayangkan kita menjalin hubungan, bukan sekedar hubungan, tapi hubungan yang spesial gitu dengan orang lain yang memiliki prinsip hidup yang benar-benar berbeda ya. Jadi itu pasti membawa PR yang lebih banyak ya untuk kita selesaikan ya. Bukan satu hal yang tidak mungkin, tapi itu menjadi kesulitan tersendiri buat teman-teman yang mungkin sudah pernah mengalami ya. Mereka pasti bisa menceritakan bagaimana itu mempengaruhi mereka ya, atau menjadi challenge, menjadi tantangan buat mereka di dalam menjalin hubungan itu ya, dengan cara komunikasi yang berbeda, cara pandang yang berbeda ya, dan itu di luar lagi background masing-masing orang yang pasti berbeda-beda gitu. Pasangan kita punya background masing-masing kan, yang mereka berangkat dari keluarga yang seperti apa ya kan. Nah, ini ditambah dengan keyakinan yang juga berbeda ya. Jadi benar-benar beda itu satu sama lain ya kan. Tantangannya pasti lebih banyak. Mungkin itu. Ya, setuju. Karena ketika nanti masuk yang tadi Hans sudah bilang, di dalam satu pernikahan nanti ya nggak mungkin ya setiap pernikahan itu nggak ada konflik, pasti ada konflik gitu. Nah, nilai-nilai tadi kalau sudah berbeda, maka akan memecahkan satu masalah pun dengan cara yang berbeda-beda, dari sudut pandang berbeda, maka konflik itu akan semakin menjadi konflik gitu. Nah, contoh paling gampang adalah bagaimana nanti mendidik anak, itu akan menjadi satu konflik tersendiri ketika kita punya nilai-nilai yang berbeda dengan pasangan kita, kayak gitu. Oh ya, make sense ya. Nanti kalau ada anak, ini yang bapak mau diajarin secara Buddha, yang ibu mau diajarin secara Kristen, nah itu mau pakai prinsip yang mana. Dan apalagi juga kita punya itu ya, kita juga punya family. Budaya kita kan Timur ini kan kita bawa family kita ke pernikahan kita juga. Kalau orang tua kita Kristen, orang tua pasangan kita non-Kristen, nah itu malah nambah konflik lagi ya kok. Iya, makin berat aja ya. Jadi memang sih gak nutup kemungkinan Tuhan menangkan
jiwa-jiwa yang baru, tapi apakah kita sanggup gitu? Seperti itu ya kok. Ya, tadi ya yang sudah kita simpulkan bersama bahwa perbedaan nilai-nilai itu akan banyak menghadirkan konflik gitu. Di dalam contoh tadi, untuk percayalah teman-teman, nanti ketika membesarkan anak itu naluri seorang ibu itu pasti ada. Tetapi ketika nanti ada nilai-nilai yang lain, nilai berbeda, masukan dari pasangan yang berbeda, itu akan menjadi satu konflik. Nah, untuk memahami diri kita sanggup atau tidak sanggup di dalam perbedaan itu, Tuhan sudah seringkali ingatkan di dalam firman-Nya bahwa kita harus mencari pasangan yang sepadan. Nah, kalau Tuhan sendiri yang sudah berbicara, Tuhan yang sudah menentukan, ya sebaiknya kita ikuti apa yang firman Tuhan sudah katakan. Karena firman Tuhan udah lebih tahu tuh, lebih baik buat diri kita gitu. Buat apa kita cari masalah diri kita sendiri? Hidup udah ada masalah, kita tambah masalah yang baru. Kayak gitu. Iya, Tuhan udah ngomong ya Iya, terang-terangan Iya, ya. betul. Iya. Betul. Oke, baik. Ada lagi nih pertanyaan nih, saya ada andaikan saya kan pengen pacaran nih, anggap ya. Terus apakah pacaran tuh saya harus serius banget nih buat pernikahan? Bisa nggak saya coba-coba dulu deh, kan saya nggak tahu saya cocok untuk punya pasangan atau nggak. Mungkin saya emang cocoknya stay single aja. Boleh nggak sih pacaran tuh nyoba-nyoba aja deh, eksperimen. Bukan buat gengsi sih, tapi buat diri saya sendiri. Apakah saya gimana kalau menurut Ko Timo dan Ko Hans? Kalau dari aku pacaran itu pasti awalnya mencoba ya, tapi mindsetnya nggak boleh coba-coba ya. Jadi karena seperti yang tadi kita sebutkan di awal bahwa hari-hari ini budaya kita ini menganggap pacaran ini sepele ya, dan itu menimbulkan banyak sekali kegagalan dalam pernikahan. Karena pacaran dianggap sepele, akhirnya masuk pernikahan dianggap sepele. Nah, hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang menikah belum berapa lama sudah mengalami perceraian, gitu ya. Nah, karena berangkat dari pemikiran atau motivasi yang salah. Nah, kita harus tahu bahwa hubungan pacaran yang suatu hari nanti ini menjadi hubungan pernikahan, itu adalah sebuah isu tanggung jawab ya. Nah, pacaran dan pernikahan berarti bukan untuk anak-anak ya. Ya, be careful ya, you'll get hurt ya. Bisa tersakiti gitu ya. Kalau kita anak-anak mencoba masuk ke dalam sebuah hubungan pacaran atau pernikahan gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa pacaran dan suatu hari nanti ini menjadi pernikahan adalah sebuah isu tanggung jawab, kita tahu tanggung jawab itu menuntut sebuah kedewasaan, ya. Nah, kedewasaan atas bahwa ya kita berani untuk mengambil sebuah tugas ya dan menyelesaikannya sampai akhir dengan baik, gitu. Nah, mindset itu yang kita butuhkan ketika kita memulai sebuah hubungan, ya. Kita tahu pasangan kita nggak perfect, ya. Karena kita akan hadapi nih, ya. Kita nggak mungkin melihat dia itu perfect all the time, gitu ya. Bahkan kita jadi orang yang paling tahu semua yang paling jelek tentang pasangan kita, bahkan yang orang lain mungkin nggak tahu, gitu. Dan pasangan kita pun akan melihat kita seperti itu. Dia orang yang paling tahu mengenai hal yang paling buruk mengenai diriku, yang orang lain nggak tahu. Nah, nggak semuanya manis, gitu ya, di dalam hubungan itu. Tapi bagaimana kita, kalau kita orang yang dewasa, kita siap menghadapi itu, ya. Karena kita dituntut untuk mengasihi, ya. Tuhan menuntut kita untuk mengasihi, ya. Kita belajar punya kasih, dan itu dipraktekkan di dalam hubungan berpacaran dan juga pernikahan. Dan mengasihi ini mudah ketika pasangan kita lagi baik, gitu ya. Pasangan kita lagi manis, anteng, gitu ya. Nggak bikin banyak masalah, gitu ya. Tapi ketika kita menikah atau pacaran, nggak semuanya manis, ya. Kita akan berhadapan, berbenturan dengan kekurangan-kekurangan pasangan kita. Begitupun pasangan kita akan berbenturan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Nah, di dalam hubungan yang didasari oleh firman Tuhan, kita dituntut untuk mengampuni, ya, tanpa batas. Kita dituntut untuk mengasihi tanpa batas. Nah, mengasihi tanpa batas ini gimana nih ya? Mengasihi
di tengah kekurangan pasangan kita, mengasihi di dalam kesalahan pasangan kita, mengasihi di dalam kejelekan atau mungkin hal-hal negatif tentang pasangan kita, ya, kita tetap bisa mengasihi. Nah, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang tentunya dewasa, ya. Karena kalau anak-anak pasti merasa tersakiti dan kecewa. Ya, mungkin itu dari aku sih. Ya makanya penting ya tadi bahwa apakah boleh coba-coba, kalau kita boleh terus terang faktanya, kapan sih pertama kali orang memutuskan untuk pacaran gitu? Pertama pasti kita kadang-kadang kita ngelihat tertarik dari segi fisik lah ya, kita nggak bisa bohong gitu. Betul. Tertarik sama lawan jenis dari secara fisik, tetapi tadi poin penting yang dari Hans yang paling bagus adalah mengenai tanggung jawab. Ketika kita melihat satu pribadi, kita bukan lagi melihat apa yang kita mau di dalam pacaran, tetapi apakah kita sanggup menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk melihat pribadi itu kita kasihi. Jadi bukan kita menuntut untuk dikasihi, tetapi apakah kita mampu mengasihi dia seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi istilahnya bukan lagi hanya sekedar coba-coba, tetapi ketika kita memutuskan mau pacaran, justru perlu nilai kedewasaan untuk memutuskan apakah kita sanggup untuk mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangankan coba-coba, tapi harus mantap dulu, yakini diri kita, bukan hanya tertarik secara fisik, tetapi apakah kita punya tanggung jawab di dalam memutuskan untuk pacaran itu. Gitu. Jadi pacaran tuh benar-benar butuh kedewasaan ya. Benar-benar harus mature, jangan nggak bisa oh saya pacaran karena karena saya senangnya gini sih, karena saya suka ini yang begini-begini aja. Tapi enggak, kita pacaran itu kita sudah siap untuk dewasa, kita siap untuk mengasihi orang itu di tengah kekurangan dia. Setuju. Nanti akan ada banyak nilai-nilai lebih lagi tuh di seminar nanti. Apa sih kriteria dalam pasangan akan dibahas lebih dalam. Kayak gitu. Oke, exciting ya nanti jadinya seminar dating ini kita bisa belajar banyak ya. Kalau menurut Ko Hans dan Ko Timo, ada nggak sih cara yang tepat untuk kita memilih pasangan kita? Oke, kalau dari aku pastinya ada beberapa poin penting. Nanti lengkapnya kita bahas pada saat seminar dating gitu ya. Cuman karena kita tahu bahwa kita ini adalah dasar kita adalah firman Tuhan ya. Jadi kita perlu tahu ketika kita memilih pasangan, pastinya kita lihat dulu ya. Dia ini satu nilai nggak sama kita, ya kan? Yaitu apa? Dasarnya pasti firman Tuhan, gitu ya. Dan kita uji, ya. Walaupun kita ada ketertarikan, ya, sama pribadi ini ya atau lawan jenis, ya. Kita harus uji rasa ketertarikan kita. Apakah kita ini hanya didorong oleh perasaan hawa nafsu, ya kan? Atau memang kita tahu bahwa kita punya alasan yang jelas, dasar yang kuat kenapa kita memilih dia. Dan pastinya dasar yang kuat itu sudah pasti yang nomor satu adalah orang ini atau pribadi ini satu nilai nggak dengan aku, takut akan Tuhan tidak ya. Dan mulai dari saat itu, mulai dari hal itu, mulai kita ngelihat hal-hal lain, bagaimana keluarganya, bagaimana cara kita berkomunikasi, kita nyambung nggak ya, bagaimana cara pandang kita akan kehidupan, akan ya menjalani, akan bekerja pekerjaan mungkin tentang pekerjaan. Nah, sesuai nggak, sejalan tidak dengan aspek-aspek kehidupan itu, cara pikir dan cara pandangnya. Ya, cuman yang paling penting adalah nomor satu dulu, dia satu nilai nggak dengan aku, yaitu firman Tuhan, udah pasti itu. Ya. Iya. Pertanyaan menarik ya. Seringkali pertanyaan ini menjadi ujungnya sering kita dengar istilah bahwa jodoh itu dari Tuhan. Kriteria itu seperti apa sih? Iya. Kalau jodoh dari Tuhan berarti kita sama seperti Adam gitu ya, disediakan Hawa, dia tidur tiba-tiba ada pasangan gitu. Seringkali jadi manusia pasif, nggak cari pasangannya. Tapi pada intinya gini, apa sih kriteria terbaik dari seorang mencari pasangan gitu? Nah, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan dan kita harus bawa itu di dalam doa. Nah, seringkali yang sekali lagi kegagalan kita adalah ketika ada masalah, kita masuk dalam pernikahan, kita nangis-nangis, baru kita datang sama Tuhan berdoa. Tetapi pas cari pasangan, kita nggak bawa pasangan kita dalam doa. Yep. Tadi kriteria sudah Hans jelaskan, tetapi yang terpenting adalah untuk memutuskan satu pasangan di dalam hubungan, bahwa itu dalam doa.
tanya sama Tuhan. Dan aku percaya bahwa Tuhan akan kasih petunjuk buat kita apakah pasangan ini adalah pasangan yang tepat buat pribadi kita. Itu sih dari aku. Tuhan pasti ada cara ya untuk menunjukkan apakah pasangan kita memang apa yang Ia kehendaki ya. Kemudian akhir-akhir ini Ko Timothy dan Ko Hans pernah dengar gak soal kasus penganiayaan ya? Jadi seorang anak DPR yang dia menganiaya pacarnya sampai meninggal. Itu kan sesuatu yang parah sekali ya, maksudnya wah toksiknya luar biasa gitu ya. Nanti nanti juga teman-teman bisa dapat nih bagian-bagian part-part tentang toxic relationship yang akan Ko Timothy akan sampaikan ke kita. Jadi toxic relationship itu seperti apa? Nah, jadi begini, toxic relationship ini jelas-jelas ada ya di kasus ini ya, karena dia bisa menganiaya pacarnya sampai meninggal. Jadi menurut Ko Timothy dan Ko Hans tuh kenapa sih bisa sampai seperti itu? Maksudnya orang itu kan korbannya pasti tahu ya dia sudah toksik, tapi kenapa sih dia bisa sampai seperti itu gitu, bisa sampai meninggal dan dia masih aja berpacaran dengan orang tersebut begitu sampai sebelum dia meninggal. Nah, seorang pakar ahli hubungan mengatakan bahwa korban dari sebuah hubungan yang toksik itu adalah menjadi pribadi terakhir yang menyadari dirinya sedang menjadi korban di dalam satu hubungan yang toksik. Biasanya orang sekelilingnya tuh udah sadar dulu bahwa dia nih menjadi satu korban dari hubungan yang toksik itu. Nah, tetapi seringkali pribadi yang menjadi korban itu adalah pribadi yang terakhir. Kenapa? Karena seringkali pelaku dari toxic relationship ini adalah mereka seringkali melakukan playing victim, yaitu menjadikan korban sebagai pelaku gitu. Nah, inilah yang seringkali korban menjadi nggak sadar, dimanipulasi oleh pasangan yang toksik. Justru malah sebaliknya, korban ini menjadi tertuduh, menjadi sesuatu pribadi yang merasa bersalah karena dia penyebab dari hubungan yang nggak baik itu. Karena sang pelaku seringkali tadi playing victim, ini yang menimbulkan seringkali tidak disadari dan akhirnya ujungnya seperti yang tadi ya kita lihat bahwa ada korban jiwa dari hasil satu hubungan yang toksik gitu. Mungkin Hans? Salah satu penyebab utama kenapa seseorang itu stay ya di toxic relationship, salah satu penyebab utamanya adalah sebenarnya prinsip ekonomi sederhana ya. Dia merasa, si korban merasa bahwa saya sudah invest banyak gitu ya, waktu, tenaga, kesabaran, karena sudah merasa banyak investasi yang dituangkan ya, dia semakin membuat rasionalisasi terhadap situasinya, mengatakan bahwa this is not the right time for me to quit, gitu. Jadi dia makin stay di relationship itu. Arah berikutnya ya, step berikutnya adalah si korban merasa bahwa ada yang namanya istilah learn helplessness. Jadi dia merasa bahwa memang situasi ini nggak ada di dalam kontrol tanganku. Dia semakin merasa bahwa kontrol yang dia miliki itu lingkupnya semakin kecil. Dia tidak memiliki kontrol terhadap situasinya, sehingga dia merasa ya udah memang aku korban, terima aja gitu. Terima aja bahwa memang ini dia lakukan ini ke aku, ya memang sudah selayaknya gitu ya. Mungkin nyambung sedikit sama yang tadi Ko Timo bilang playing victim ya. Jadi merasa dimanipulasi dengan keadaannya, situasinya, dengan pasangannya, ngerasa bahwa oh ya udah memang ini yang harus aku terima gitu. Ini yang aku memang harus alami ya. Merasa bahwa dia tidak memiliki kontrol terhadap situasi yang lagi dia alami. Nah, itu learn helplessness. Ketika sudah sampai di dalam tahap itu, tentunya membuat dia semakin kayak dibutakan tadi ya istilah Gaby ya, tidak keluar dari relationship itu karena mungkin dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya punya kesempatan untuk mengambil keputusan ya, untuk dia tidak stay dalam situasi tersebut. Mungkin itu ya. Jadi dia sudah seperti itu, dan orang yang sudah dimanipulasi seperti itu, dia bisa merasa itu salah dia semuanya. Jadi kalau pasangan dia berbuat abuse,
berbuat kasar atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, dia anggap itu kesalahan dia dengan manipulasi. Nah, ini istilah yang saya sering dengar namanya gaslighting ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi gaslighting itu setahu saya itu seperti memanipulasi ya, seperti emotional abuse yang membuat diri kita tuh victimnya. Padahal kita sedang memanipulasi orang itu. Kita sedang mencoba mengubah kepercayaan dia tentang realita. Orang yang anggaplah orang yang sebenarnya sih biasa-biasa aja gitu, tapi anggaplah kita ngomong ke dia tuh, kamu pasti kepanasan. Kamu pasti kepanasan. Kamu pasti kepanasan. Lama-lama dia percaya kalau dia kepanasan. Padahal sebenarnya temperaturnya oke-oke aja. Nah, gaslighting itu yang saya pernah dengar kerjanya seperti itu. Jadi mirip ya. Kira-kira Kotimo dan Kohan seperti setuju, itu juga setuju, gaslighting ya. Mengubah persepsi tentang realita yang sesungguhnya. Persepsi, ya. Memutarbalikkan fakta yang ada. Iya, betul. Jadi ini kasus yang kita lihat ini memang jarang terjadi di berita, tapi in real life yang tidak terlihat ini sangat banyak sepertinya ya. Andaikan saya punya temen yang buta lah, gak mau keluar katanya terlalu cinta, terlalu sayang. Nah, gimana sih, ada gak sih tips supaya saya bisa bantu dia? Atau andaikan ya saya yang buta gitu, ada nggak tips supaya saya sih udah sadar saya di toxic relationship, tapi kadang-kadang terlalu sayang. Nah, yang kayak kau Hans bilang ya, udah terlalu banyak investasi, udah terlalu banyak masukin uang di situ. Uang secara mental ya, secara fisik ya, secara spirit, udah kebanyakan investnya. Jadi ada tipsnya nggak gimana saya bisa keluar, atau gimana saya bisa bantu teman saya untuk keluar? Tips yang pertama, ikut acara dating ini gitu, karena akan dikupas lebih dalam ciri-cirinya. Karena ini yang sekali lagi ya, tadi pakar bilang bahwa seringkali orang nggak sadar kita sedang dalam korban hubungan yang toksik. Nah, nanti di dalam seminar ini kita akan jelaskan dan membuka bagaimana hubungan yang toksik itu. Nah, makanya itu teman-teman yang udah punya pacar atau jomblo wajib nih ikut untuk memahami hubungan toksik itu seperti apa sih, supaya kita punya cerminan di dalam hubungan yang sedang kita bangun, sedang kita jalani. Nah, yang kedua, sedikit bocoran ya, di dalam materi ini, salah satu ciri dari pelaku adalah dia akan membuat si korban ini aksesnya akan semakin terbatas. Jadi komunitasnya akan diperkecil ketika hubungan ini menjadi toksik. Bukan hanya sekedar teman, sahabat, bahkan sampai keluarganya terdekat pun dibatasi hubungannya. Jadi korban ini punya akses yang sangat sedikit terhadap dunia luar. Semuanya sepenuhnya untuk dirinya sendiri, sang pelaku dari hubungan toksik itu. Nah, makanya sang korban tidak akan mendapat satu masukan-masukan yang baik. Nah, justru kasih karunia, kalau teman-teman hari ini boleh mendengar acara talk show hari ini, diingatkan yuk bahwa hubungan kita untuk bercermin di dalam seminar nanti, apakah hubungan ini sudah berjalan on the track sesuai firman Tuhan mau, kayak gitu. Karena seringkali hubungan toksik itu yang balik lagi nggak akan pernah disadari oleh korbannya, kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Ya, saya setuju sih. Memang tips yang pertama, ikut seminar dating ini ya, supaya kita tahu lebih jelas ya. Karena di sana akan dibahas secara lengkap ciri-cirinya ya, dan tipsnya bagaimana kita bisa keluar gitu. Cuman yang kita paling tahu menjadi hal yang penting ya, untuk keluar dari toxic relationship ini, kita kembali ke pembicaraan kita sebelumnya tadi. Kita harus ingat tujuan kita apa sih sebetulnya dalam berpacaran gitu ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita itu pacaran itu adalah persiapan ya, perkenalan dan persiapan. Persiapan diri kita, persiapannya pasangan kita untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan yang penuh berkat gitu ya, penuh buah gitu ya, berbuah. Nah, kalau di jenjang persiapannya aja udah banyak masalahnya ya kan, dan banyak hal-hal yang tidak menghasilkan buah gitu ya, kita harus sadar akan hal itu udah red flag gitu ya buat kita ya. Jadi selalu ingat tujuan akhirnya gitu ya. Nah, itu membantu kita untuk kita lebih berpikir panjang ya ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan kita ini sebenarnya selalu ada di dalam pikiran, di balik pikiran kita. Ini hubungan ini apakah sudah siap atau sudah layak kita bawa ke jenjang pernikahan ya. Nah, itu selalu
harus selalu ada di dalam pikiran kita, karena memang tujuannya itu persiapan sampai ke pernikahan yang berbuah dan penuh berkat. Mungkin itu. Jadi kita harus terus ingat purpose kita ya, yang utama dan yang pertama. Nah, jadi terakhir, secara garis besar lah, secara singkat aja, kira-kira apa sih green flag-nya atau red flag-nya yang perlu kita perhatikan saat menjalin relasi dengan pasangan kita? Firman Tuhan bilang bahwa pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan kita yang baik. Jadi dari diri kita sendiri harus menyadari apa sih nilai-nilai positif yang telah hilang di dalam kehidupan kita selama kita pacaran. Nah itu harus dari kesadaran diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Kita harus bercermin ketika menjalin satu hubungan dengan orang lain, kita menilai apakah kita semakin dekat kepada Tuhan. Apakah kita semakin dekat dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Atau pergaulan itu, atau hubungan itu justru menjauhkan kita kepada Tuhan. Nah kalau udah semakin jauh, justru itulah saatnya kita mengakhiri hubungan itu. Kayak gitu, red flag. Kalau green flag ada? Karena tadi kita juga sempat sudah bahas ya, tujuan pacaran atau menikah itu bukan hanya bahagia semata. Karena nggak mungkin di dalam satu hubungan itu kita bahagia selalu. Ya itu sebuah realita kehidupan. Ya nggak mungkin pasangan kita ini bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z dan membuat kita senyum terus, gitu ya, nggak mungkin. Ya dia pun terbatas, dia bisa membuat kesalahan yang bisa saja bikin kita kesel, bikin kita sedih, bikin kita kecewa. Tapi kita tahu bahwa ketika kita menjalin hubungan, kita tidak mengejar kebahagiaan itu semata, tapi kita tahu kita mau berbuah. Nah, dengan kita bersama dengan pasangan kita, apakah kita bisa saling mengasah satu sama lain untuk bisa berbuah? Ya, apa sih berbuah? Salah satunya buah roh adalah kasih. Ya, nah kita berbuah. Kita memiliki buah kasih dalam kehidupan kita bukan ketika segalanya baik-baik aja. Tapi kita berbuah ketika mungkin pasangan kita membuat kesalahan dan kita tetap bisa mengasihi pasangan kita. Nah, kita berbuah di situ, ya. Kita tetap sukacita ketika mungkin keluarganya lagi menghadapi, katakan contohnya permasalahan ekonomi, ya. Tapi kita tetap punya sukacita. Nah, kita berbuah di situ, ya. Nah, tujuan kita adalah berbuah. Berbuah itu apa? Memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berbuah. Nah, oleh sebab itu pacaran ataupun menikah suatu hari nanti itu membuat kita dan melatih diri kita untuk semakin memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau pasangan kita bisa mendukung kita supaya kita semakin dekat dengan tujuan Tuhan, nah itu green flag pasti. Ya. Gini. Nah, baik. Jadi, ayo teman-teman, tanggal 11 November ya, hari Sabtu di GBI HOB, kita harus ikut acara dating seminar ini supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk hubungan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita juga bahkan bisa mengubah future kita menjadi di jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih waktunya Ko Timo dan Ko Hans. Kita akan menutup acara ini, dan bagi teman-teman yang mau ikut acara ini bisa scan barcode di layar yang akan ditampilkan di akhir acara ini. Terima kasih. God bless. God bless.